猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Senju melawan 8 orang sekaligus, tapi dia hampir dimusnahkan. Lalu Xiaoyan datang untuk membantu. Tak lama kemudian muncul sosok dari dunia Taisu yang menyerang mereka semua. Pada akhirnya rencana Juchi terbongkar dan scene pun berganti. Kali ini ketika Xiaoyan melihat kedua sosok itu mundur dengan sangat cepat, dan setelah 100 meter, sebuah kekuatan besar benar-benar memantulkan mereka. Ekspresi kedua gadis itu pun berubah drastis. Terlihat jelas bahwa pria dari dunia Taisu ini telah membuat penghalang yang kuat dan menyelubungi mereka semua dalam jarak 100 meter, hingga tidak ada yang bisa pergi dari tempat ini. Kita harus bekerja sama untuk memecahkan penghalang ini, ucap kedua wanita itu. Lalu, tepat setelah kedua wanita itu berbicara, angin kencang menyebar ke permukaan, dan ekspresi Yuking pun berubah. Pada saat ini dia tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya lagi. Detik berikutnya, terdengar suara logam yang saling bertabrakan, dan juga menghasilkan percikan api. Pada saat Yuking memegang pedang panjang di tangannya, sosok merah tua muncul di depannya dengan memegang pedang hitam, dan itu bertabrakan dengan pedang panjang milik Yuking. Kaisar keabadian di langkah kelima. Setelah sangat lama mencari, akhirnya aku menemukan satu, ucap sosok yang mengenakan armor merah tua itu. Pada saat yang sama, di belakang mereka angin kencang kembali menyapu. Tai King pun tiba-tiba berbalik dan dia melihat sosok merah tua lainnya datang. Tai King pun tidak bisa terus bersembunyi. Kekuatan sebenarnya kini pecah dan dia juga memegang pedang panjang untuk menghadapinya. Sepertinya Juchi memberikan sebuah permainan. Senju dan kedua gadis ini mempermainkan adegan untukku. Sepertinya tidak ada petunjuk apapun pada saat itu. Tetapi dua orang dari dunia Taisu yang tiba-tiba muncul ini sepertinya mengganggu rencana mereka. Gumam Xiaoyan sambil duduk bersila di dahan besar dan menyipitkan matanya. Apakah Juchi tahu tentang hubungan antara aku dan kamu? Tanya Xiaoyan sambil melirik sang ratu yang sudah berdiri di sampingnya. Dengan kecerdikannya, dia seharusnya bisa menebak sedikit. Tetapi, sebagian besar dari dia tidak mengetahuinya, dan dia hanya akan memikirkannya dari kenyataan, bahwa kamu persis sama dengannya. Tapi dia tidak memiliki cara untuk menebaknya. Aku tidak tahu kenapa, ucap sang ratu dengan lembut. Sekarang dia seharusnya merasakan ancaman itu. Jadi dia berencana untuk memusnahkanku, ucap Xiaoyan. Setelah itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan sang ratu juga sedikit mengangguk. Jangan khawatir dengan adanya diriku. Bahkan jika leluhur memarahimu untuk muncul, aku akan memastikan bahwa dia tidak akan menyentuhmu. Bahkan jika itu hanya selai rambut pun, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan senyuman yang penuh kasih sayang. Tidak apa-apa untuk tidak mengambil tindakan, tetapi jika orang-orang dari dunia Taisu ini benar-benar membunuh mereka dan mengambil kekuatan keabadian mereka, aku khawatir itu akan sangat sulit untuk dihadapi, gumam Xiaoyan. Ketika mendengar ini, sang ratu hanya membelai kelinci Bingyun dan tidak berbicara. Dia tidak akan ikut campur dengan keputusan yang diambil oleh Xiaoyan, dan selama itu pilihan Xiaoyan, dia mendukungnya tanpa syarat. Pada saat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia masih belum memiliki rencana untuk mengambil tindakan karena Xiaoyan harus terus melihat tingkat kekuatan dari kedua kultivator dunia Taisu ini. Tai King dan Yuking juga merupakan kaisar keabadian di langkah kelima. Pada saat ini, perbedaan sederhananya dapat dilihat dan kekuatan dari kedua belah pihak dapat dikatakan cukup seimbang. Di sisi lain, orang-orang dari dunia Taisu itu dipaksa berpisah dan membentuk situasi 1 lawan 1. Wajah Senju tampak muram saat ini, tetapi dia sangat sedikit lega karena jika dia tidak melakukan ini, maka dia mungkin tidak akan seberuntung itu di masa depan.
Pada saat ini, ketika pedang Yuking ditebaskan, pedang panjang yang melilit itu pun seperti lautan emas dan pemandangannya sangat megah pada saat menyaksikan kultivator dari dunia Taishu yang bertarung melawannya juga memegang pedang. Kemudian, kedua kekuatan penghancur yang hebat itu saling bertabrakan dengan keras. Tapi, yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan tanpa dampak yang menyebar. Keduanya seperti dalam kehampaan. Jelas, mereka tampaknya takut menyentuh aturan tempat ini. Apakah mereka takut dengan aturan hutan keabadian ini? Lalu, bisakah kamu memaksa aturan di sini untuk menguncinya? Tanya Xiaoyan sambil mengangkat satu alisnya. Seharusnya tidak ada masalah pada prinsipnya. Tapi, aku harus berhutang budi pada mereka, ucap sang ratu dengan perlahan, dan Xiaoyan pun terkejut ketika mendengarnya. Suamiku, bantuan kecil ini tentu saja tidak ada artinya. Namun, aku hanya ingin kamu menemaniku setelah kita pergi dari sini, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan tatapan lembut. Dalam sekejap, Xiaoyan tahu arti dalam kata-kata sang ratu ini, dan dia pun tersenyum pahit. Dia mengerti bahwa bahkan jika dirinya menolak, Xiaoyan yakin bahwa apa yang seharusnya tidak terjadi masih akan terjadi dan dia bisa melakukan perlawanan. Kalau begitu, aku akan menyusahkan dirimu, ucap Xiaoyan sambil menghela napas berat. Karena Xiaoyan tidak bisa menolak, lebih baik untuk tenang saat ini. Tetapi, Xiaoyan harus mengatakan bahwa meskipun itu tidak sukarela, kebahagiaan masihlah sangat bahagia. Di sisi lain, ketika melihat ekspresi tak berdaya Xiaoyan, senyum di wajah sang ratu meluap, dan dia dengan lembut menginjakkan kakinya sebelum berbicara. Aku ingin menyusahkanmu untuk mengunci kedua orang ini dan bunuh mereka, ucap sang ratu dengan tenang. Sesaat setelah suara sang ratu keluar, tanah mulai menggeliat. Lalu, pada saat berikutnya, tanaman merambat yang sangat tebal dan sangat beracun itu pun menyapu kedua orang dari dunia Taishu itu. Segera, keduanya pun terkejut. Itu karena mereka jelas sudah sangat berhati-hati dan tidak menyentuh aturan sedikit pun. Keduanya saling memandang secara bersamaan dan harus terganggu untuk melawan tanaman merambat yang datang. Sementara itu, mata Taiking dan Yuking langsung menoleh ke arah Xiaoyan, dan pada saat ini, Xiaoyan juga menatap kedua gadis itu dengan pandangan datar. Kedua gadis itu pun mengerti bahwa sang ratulah yang bisa melakukan ini yang sedang berdiri di samping Xiaoyan. Yuan aturan di sini bisa dikendalikan karena kamu kuat. Jadi, mereka mematuhimu. Bukankah begitu? Tanya Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun sang ratu langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua telah jatuh. Tidak peduli apakah mereka kuat atau tidak. Mereka hanyalah temanku, dan mereka hanya memberiku sedikit wajah, ucap sang ratu. Tatapan sang ratu memberi jawaban bahwa tempat ini lahir dari kemauan yang kuat setelah tak terhitung jumlahnya kaisar keabadian yang menjadi korban. Tapi sang ratu mengatakan bahwa ini hanyalah kerendahan hati. Alasan sebenarnya pasti karena sang ratu cukup kuat untuk berada di tempat seperti ini. Xiaoyan pun ragu-ragu bahwa selama sang ratu mau, bahkan jika dia ingin menghancurkan hutan keabadian ini, itu pasti akan terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, dua orang yang berasal dari dunia Taishu itu merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan situasi saat ini, dan salah satu dari mereka pun meraung menarik diri dan berniat untuk melarikan diri dengan cepat. Di sisi lain, Taiking dan Yuking pun menghela napas lega ketika melihat adegan ini, karena mereka berdua sudah merasakan kekuatan dua orang dari dunia Taishu ini. Dalam pertarungan singkat, mereka merasa bahwa dua musuh ini memiliki banyak metode aneh dan memungkinkan mereka untuk mati di tempat seperti ini. Pada saat ini, suara ledakan keras tiba-tiba meletus. Lalu, terlihat bahwa orang-orang dari dunia Taishu yang akan melarikan diri itu ternyata kembali dengan kecepatan ekstrim, dan tubuh mereka melengkung pada saat ini. Segera, satu orang lainnya pun terpaksa harus berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata ada sosok yang berdiri di udara dan matanya terkunci padanya. Bukankah itu tubuh abadi? Ucap orang itu dengan suara yang dalam. Begitu suaranya jatuh, sosok itu tiba-tiba muncul di hadapannya dan ia meninju pria dari dunia Taishu lainnya. Dengan suara dan dentuman, pria itu berhasil bertahan. Lalu, sosoknya menjadi stabil setelah sedikit kejutan.
kami tidak tertarik pada tubuh abadi. Jika kamu tidak ingin mencari kematian, biarkan aku pergi secepat mungkin, ucap pria itu sambil berteriak dengan marah. Tapi aku sangat tertarik pada kalian, jadi aku harus memintamu untuk tinggal, ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan tidak ada orang lain selain Xiaoyan yang menghalangi kedua kultivator tersebut. Bahkan sang ratu hanya berdiri diam di belakang layar. Pada saat ini, mata Tai King dan Yu King tiba-tiba menyipit ketika pemandangan mereka tertuju pada sosok Xiaoyan ini, karena mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu kuat dan memiliki tubuh abadi. Adapun Senju dan Yutuo, mereka memang sudah pernah melihat kekuatan Xiaoyan sebelumnya, tapi kali ini semuanya masih di luar dugaan mereka, karena Xiaoyan bisa mengalahkan dua kultivator dari dunia Taisu ini. Apakah kamu tahu siapa kami? Ucap kedua pria dari dunia Taisu itu sambil memancarkan niat membunuh yang kuat dan menatap Xiaoyan. Tentu saja aku tahu. Itulah sebabnya aku sangat tertarik pada kalian, ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Dan ketika suara polosnya jatuh ke telinga semua orang, itu terasa sangat mendominasi. Sementara itu, Tai King dan Yu King memandang pria yang sama persis dengan tuan istana mereka, yaitu Xiaoyan. Mereka bahkan curiga bahwa Xiaoyan adalah tuan istana mereka. Akan tetapi, mereka bisa melihat dari perilakunya. Meskipun Xiaoyan dan Yuji terlihat mirip, masih ada perbedaan yang sangat jelas di antara mereka kedua. Kamu terlalu lemah untuk berurusan dengan kami. Belum lagi tubuh abadimu. Bahkan, jika sang ratu ada di sini, ia tidak akan bisa membantumu. Jadi, aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah. Atau, kamu bahkan tidak akan memiliki tubuh lagi setelah berurusan dengan kami, ucap pria Taisu itu sambil memandang Xiaoyan dengan wajah yang dingin. Xiaoyan pun menoleh ke samping untuk melihat sang ratu yang sedang berdiri di atas ranting pohon. Yuan apakah kamu tidak bisa berurusan dengan mereka berdua? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum dan menatap sang ratu. Orang-orang dari dunia Taisu, mereka sangat kuat, tapi aku tidak akan membiarkan mereka untuk membuat masalah di sini, ucap sang ratu sambil tersenyum. Suara sang ratu datang secara perlahan dan dua pria Taisu yang mendengar kata-kata itu dari sisi yang jauh langsung tercengang. Mereka memandang sang ratu yang tersenyum seperti bunga dan sepertinya mereka merasa tidak asing dengan sosok sang ratu ini. Apakah kamu adalah tuan rumah dari rumah lelang Pentian? Ucap pria Taisu itu yang terkejut. Aku memiliki hobi di sana, tapi itu dikacaukan oleh kalian berdua. Karena itu, aku akan memperlakukan kalian berdua dengan sangat baik, ucap sang ratu. Suara sang ratu pun keluar lagi, dan setelah berbicara, momentum yang kuat dan menyesak tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Yang mana, bahkan Tai King dan Yu King di samping meludahkan seteguk darah ketika merasakan momentum dari sang ratu. Ratu, apakah kamu berani berurusan dengan dunia Taisu? Ucap pria Taisu itu. Pada saat ini, kedua pria itu tiba-tiba merasakan sangat tidak nyaman dan tubuh mereka dipaksa membungkuk oleh aura dari sang ratu. Ngomong-ngomong, benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berurusan denganku. Aku tidak percaya bahwa dunia Taisu akan berani bertarung melawan dunia Xuanyin dengan mengandalkan dua bajingan seperti kalian. Aku sudah tahu bahwa tujuan kalian adalah dunia Senshi, dan kalian melakukan ini untuk memperkuat dunia kalian. Tapi, jika aku membunuh kalian di sini, aku yakin dunia Taisu akan menutup mata tentang masalah ini, ucap sang ratu sambil tersenyum. Suara sang ratu terdengar sangat lembut, tetapi ketika setiap katanya jatuh ke telinga semua orang, itu seperti suara dewa yang mengejutkan seluruh jiwa mereka. Kemudian, tepat saat sang ratu berbicara, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit. Lalu, sebuah telapak tangan raksasa terbentuk dan menembak ke arah kedua kultivator Taisu itu. Keduanya yang dikejutkan oleh sang ratu tidak dapat menghindari serangan ini. Mereka dihantam oleh telapak tangan besar itu dan menabrak ke tanah dengan keras. Tiba-tiba, debu pun bertebaran ke segala tempat, dan ketika semua orang melihat ke atas, di udara ada kera raksasa berambut merah dengan tingginya yang sampai ratusan meter. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa pohon-pohon raksasa di sekitarnya bergetar, dan jika mereka melayang di udara, mereka akan melihat bahwa semua binatang buas juga bergegas menuju tempat itu dengan cepat.
Dalam hal ini, orang yang sudah dikunci oleh aturan hutan tidak akan bisa melepaskan diri sampai mereka benar-benar dilenyapkan. Tapi sekarang kedua pria Taisu itu adalah target dari aturan hutan, sehingga semua makhluk yang ada di hutan keabadian akan menyerang mereka secara bertubi-tubi. Setelah itu, kera raksasa berambut merah perlahan mengangkat telapak tangannya dan meraih tanah yang ada di bawahnya. Hingga saat ini, dua kultivator Taisu itu juga ada di genggaman tangannya. Setelah itu, kera raksasa berambut merah perlahan mengangkat telapak tangannya dan meraih tanah yang ada di bawahnya. Hingga saat ini, dua kultivator Taisu itu juga ada di genggam tanganannya. Lalu, saat berikutnya, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan telapak tangan kera raksasa berambut merah itu langsung terbuka. Dagingnya tersebar keluar dan menyebabkan kera itu berteriak kesakitan. Teknik gerakan dewa, Taisu Jiujuan, ucap dua pria Taisu yang berteriak dengan keras. Kedua sosok itu meraung secara bersamaan, seolah-olah mereka berencana menggunakan teknik andalan mereka untuk melarikan diri dari aturan hutan. Saat ini, salah satu sosok Taisu itu sudah mulai melarikan diri, dan ini membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jelas, kedua pria Taisu itu sangatlah kuat, sehingga dia akan meninggalkan tempat ini secara paksa, dan Xiaoyan tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Yuan cepat hentikan mereka, ucap Xiaoyan dengan segera. Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini akan sulit untuk menahan mereka berdua, sehingga dia hanya bisa meminta bantuan dari sang ratu. Jangan khawatir suamiku, mereka tidak akan bisa melarikan diri, ucap sang ratu dengan wajah tenang. Suara sang ratu pun keluar, dan kemudian siluet kabur kedua orang itu menjadi padat lagi. Lalu, dua guntur merah jatuh secara langsung, dan itu menyerang armor dewa palsu yang mereka kenakan. Kini, armor dewa palsu itu mengalami getaran yang sangat kuat, dan ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk melihat adegan ini. Guntur merah yang meledak ke arah mereka telah muncul setelah serangan balik dari teknik gerakan dewa Taisu Jiujuan. Itu juga guntur merah yang melukai armor dewa palsu. Lalu, itu mulai mengalir di sekitar mereka berdua seperti sebuah cairan. Pada saat ini, di dalam kabut abu-abu, naga air besar tiba-tiba bergegas keluar. Naga itu membuka mulutnya, lalu gas beracun berwarna hijau keluar dari mulut besarnya, dan sepertinya itu akan menelan ke arah dua pria Taisu itu. Tunggu, jangan bunuh mereka, ucap Xiaoyan yang berteriak secara tiba-tiba. Kini, semua orang hanya menyaksikan tanpa daya. Mulut besar naga itu melayang di atas kepala keduanya, dan air liur hijau yang penuh dengan tetesan beracun jatuh ke permukaan tanah. Itu mengeluarkan suara korosif, dan seluruh tanah terbakar hingga membentuk sebuah lubang. Mundurlah, ucap sang ratu yang berkata dengan lembut. Kemudian kera raksasa berambut merah dan naga itu berhenti satu demi satu, dan ada lusinan binatang buas yang berdiri di sekitarnya. Hingga saat ini, daerah sekitarnya tidak lagi terlihat. Pada saat ini, mata yang indah di wajah Taiking dan Yuking tiba-tiba menyusut ketika melihat adegan mengesankan ini. Adegan itu sangat cepat, sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi, dan mata mereka tidak bisa menahan untuk melihat sang ratu yang lembut dan seperti sedang bersenang-senang. Itu adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan bahkan penguasa istana mereka, yaitu Jushi, masih jauh untuk mencapai kekuatan sang ratu ini. Yuking dan Taiking awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi di belakang mereka ada seekor binatang buas raksasa dengan ketinggian 100 meter, berdiri dengan mengesankan. Sebelumnya mereka berdua mencoba mati-matian untuk masuk ke dalam hutan keabadian, tetapi sekarang mereka ingin kabur dengan segala cara yang memungkinkan. Ini karena hutan keabadian telah jauh melampaui bayangan mereka. Di bidang kemampuan, mereka berpikir bahwa setelah Xiaoyan berurusan dengan kultivator Taisu itu, dia pasti akan mengurus mereka berdua. Jangan khawatir, orang itu bukanlah orang yang kejam. Dia masih normal dan masuk akal selama kita menjelaskannya dengan jujur. Mungkin masih ada kesempatan untuk hidup, ucap Yuking dengan wajah yang suram. Yuking berkata dengan suara rendah, dan wajah Taiking saat ini sudah memucat. Di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ujung yang jauh, dan ternyata Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraih kepala dari salah satu pria Taisu. Setelah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Xiaoyan langsung meremukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Melihat adegan ini, Taiking dan Yuking saling memandang, dan saat ini mereka merasakan firasat buruk di dalam hati mereka. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya, ucap Yuking dengan wajah yang suram. Ternyata di bawah armor ini, dia hanya di ranah Dosian.
gumam Xiaoyan sambil memperhatikan sosok yang telah dia bunuh. Pria Taisu yang dibunuh Xiaoyan berubah menjadi cairan. Kemudian dengan panik bergegas ke arah pria Taisu yang lainnya dan langsung bergabung menjadi satu. Ketika pria itu melihat bahwa kristal merah di dadanya telah berubah dari satu menjadi dua, tiba-tiba aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Sosok Xiaoyan pun segera bergerak. Ia sambil menggunakan teknik pembentukan kehidupan yang dia gunakan dengan avatar Yuan Shen. Pada saat ini, pria Taisu yang tersisa di bawah juga mengatupkan giginya saat melihat Xiaoyan yang menghalangi jalan di depannya dan juga mengepalkan tinjunya. Kini pria itu bergabung dengan armor dewa palsu orang lain, yang artinya dia mendapatkan kekuatan keabadian dari dua armor sekaligus, hingga kekuatan keabadiannya langsung meroket. Xiaoyan juga kagum dengan adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa di dalam armor dewa palsu ini, pria itu sebenarnya adalah seorang dosian. Kemudian, tinju kedua sosok pun bertabrakan dengan keras di udara, dan angin kencang pun menyapu. Xiaoyan tidak takut pada aturan, namun pria Taisu itu telah dikunci oleh aturan hutan, sehingga dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pria itu membatasi energinya, hingga dampak kuat menyapu ke daerah sekitarnya, dan menghancurkan daratan di sekelilingnya. Di sisi lain, ketika pukulannya bertabrakan, tubuh Xiaoyan terguncang, dan dia langsung terlempar ke belakang sejauh ratusan kaki. Dia benar-benar jatuh ke dalam kerugian dalam tabrakan ini, dan Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi, meskipun dia terguncang kembali, itu tidak menimbulkan luka sama sekali. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Sayap dewanya pun tiba-tiba bergetar, dan Xiaoyan berubah menjadi bayangan dengan pukulan lain yang menghantam ke arah pria itu. Kedua sosok itu pun bertabrakan lagi, dan Xiaoyan masih terpental. Namun kali ini, jarak terbangnya lebih pendek daripada yang terakhir kali. Wah, kekuatannya semakin melemah, gumam Xiaoyan. Pada saat yang sama, pria Taisu itu sangat ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya tidak secepat Xiaoyan yang memiliki sayap dewa. Ia pun sekali lagi bertemu dengan tinju Xiaoyan. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertabrakan satu sama lain, dan kali ini Xiaoyan tidak terguncang karena tabrakan itu. Sudut mulut Xiaoyan sedikit naik, dan pada saat berikutnya, tinjunya seperti hembusan angin dan hujan yang diarahkan kepada pria Taisu itu. Kekuatan avatar Yuan Shen tidak akan menurun. Pada saat ini tinju Xiaoyan tidak biasa-biasa saja, tetapi memiliki beberapa aturan dan teknik, serta kekuatan yang kuat meledak dari sebuah misteri. Itu adalah teknik 80 Dewa Surgawi yang diturunkan tubuh abadi kepada Xiaoyan. Tetapi, Xiaoyan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk saat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli sayur kubis dengan buah kundur. Cerita habis, waktunya tidur.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。